Hai teman-teman semuanya, kalian masih ingat kan nih tentang persatuan dan kesatuan? Persatuan itu penting banget loh, tanpa persatuan bangsa kita bisa hancur terpecah belah. Kalau kita bersatu, kita pasti bisa melawan ancaman pihak asing yang ingin memecah belah kita. Persatuan itu ibarat payung dan pihak asing ibarat hujan. Jika kita menggunakan payung saat hujan, tentu kita tidak akan basah. Sekedar informasi, bangsa kita saat ini mengalami krisis persatuan dan kesatuan loh. Hal ini disebabkan masih banyak sekali orang yang mementingkan kepentingan pribadi. Orang seperti itu pastinya tidak sulit lagi kita ditemukan di era seperti ini ya. Kamu termasuk salah satunya ya? Jangan sampai deh. Nah, untuk menghilangkan sifat tersebut dan memperkokoh rasa persatuan kita, yuk simak penjelasan kita. Untuk mengembalikan ingatan kalian, yuk kembali kita pelajari konsep dasar persatuan dan kesatuan. Konsep dasar dibagi menjadi 6. Konsep persatuan, konsep kesatuan, konsep bangsa, konsep integrasi nasional, dan konsep patriotisme. Konsep persatuan. Persatuan ialah gabungan dari beberapa bagian. Persatuan bangsa adalah gabungan dari suku-suku bangsa yang udah bersatu. Tapi kalian jangan salah paham, penggabungan itu bukan berarti ketika suku A digabung dengan suku B, adat istiadat mereka menjadi berubah serta merubah nama suku. Melainkan, penggabungan bangsa dengan tetap mempertahankan ciri dan juga adat keasliannya. Kalian tahu nggak sih, kalau dahulu pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, persatuan ini digunakan sebagai sumber motivasi dan juga semangat untuk berjuang. Masa kita sebagai generasi penerus bangsa terpecah belah? Malu tau nggak sih? Selanjutnya ada konsep kesatuan. Apa sih bedanya persatuan dengan kesatuan? Tentu berbeda. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang utuh. Hal ini dilakukan agar Indonesia terbebas dari disintegrasi. Terdengar asing ya? Kata disintegrasi bermakna keadaan yang terpecah belah karena kehilangan keutuhan atau persatuan. Contohnya kayak tawuran nih, ini bisa memecah persatuan di lingkungan sekolah. Kalian jangan suka iseng cari masalah ya. Yang selanjutnya ada konsep bangsa. Bangsa bisa diartikan sebagai kelompok manusia yang memiliki perasaan senasib sepenanggungan, kesatuan sejarah, karakter yang sama, dan juga kesatuan wilayah. Nah, yang selanjutnya ada konsep integrasi nasional. Integrasi nasional digunakan untuk menyatukan berbagai macam perbedaan. Misalnya, menyatukan berbagai macam adat atau agama. Perbedaan-perbedaan tersebut harus kita akui dan kita hargai agar negara tercinta kita bebas dari konflik. Yang kelima, konsep nasionalisme. Kalian semua pasti punya rasa nasionalisme kan? Nasionalisme ialah masyarakat yang cinta tanah airnya. Ayo, pada punya nggak nih? Jangan sampai bucin akut sama pacar, tapi nggak bucin sama negara sendiri. Tujuan kita punya sikap nasionalisme yaitu, yang pertama, meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang harmonis antar individu. Lalu yang ketiga, mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi bangsa. Dan yang kelima, menjaga tanah air dari serangan musuh. Hati-hati, karena musuh bisa dari luar ataupun dalam. Lalu yang keenam, konsep patriotisme. Berasal dari kata patria dan isme. Patria memiliki arti sebagai sikap kepahlawanan. Sedangkan isme merupakan akhiran kata yang menandakan ajaran. Nah, patriotisme sendiri memiliki makna sebagai sebuah sikap yang bersedia mengorbankan segalanya demi tanah air. Negara kesatuan merupakan negara pemerintah pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan memegang kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Ciri negara kesatuan. Hanya ada satu undang-undang dasar, kepala negara, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Menteri. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Hanya ada satu kebijakan untuk tiap masalah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Plus minus negara kesatuan. Kelebihan. 1. Semua permasalahan dikendalikan di pusat. 2. Kualitas tokoh nasional jadi lebih bermutu karena seleksinya nasional. Ketiga, biaya demokrasi lebih murah. Keempat, korupsi lebih bisa dikendalikan. Kelima, konflik pemilihan pejabat terminimalisir.
Kekurangan. 1. Banyaknya wilayah yang ditanggung menyebabkan kurangnya perhatian pada wilayah tertentu. Yang kedua, daerah tidak memiliki banyak wewenang karena wewenang mereka telah diatur oleh pemerintah. 3. Bila negara salah dalam berimplementasi, maka tidak terjadi pemerataan. Hal ini akan mengakibatkan kualitas pemimpin negara menjadi buruk. Selanjutnya ada macam negara kesatuan. Dibagi menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah negara yang seluruh permasalahannya diatur langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertugas sebagai koordinator dan pemerintah daerah hanya melaksanakan perintah yang diberikan dari pusat. Kelebihan dengan sistem ini yaitu akan terjadi keseragaman peraturan di semua wilayah, adanya kesederhanaan hukum karena hanya satu lembaga yang mengurusnya, pendapatan dibagi ke semua daerah dengan adil dan sesuai keperluan. Kekurangan sistem ini diantaranya adalah banyaknya wilayah yang diatur menyebabkan kinerja pemerintah melambat. Peraturan yang dibuat di pusat belum tentu sinkron dengan masing-masing daerah yang memiliki situasi berbeda-beda. Pemerintah daerah jadi fasib dan kurang inisiatif. Peran masyarakat dalam berpendapat jadi kurang. Dan yang terakhir, pemerintah pusat jadi lambat merespon hal ini sama dengan poin pertama dikarenakan luasnya dan banyaknya daerah yang harus diurus. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah negara di mana tiap daerah diberi kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri. Walau ada parlemen tiap daerah, tetap saja pemerintah pusat adalah yang tertinggi. Kelebihan dengan sistem ini adalah pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah tersebut. Peraturan yang dibuat akan sesuai dengan kondisi dan situasi daerah tersebut. Pekerjaan di pemerintah pusat tidak akan bertumpuk hingga dapat berjalan dengan lancar. Partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya akan meningkat. Kekurangan dari sistem ini adalah pembangunan tidak merata dan juga tidak ada keseragaman peraturan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tidak bisa dikatakan kurang juga sih, kan tiap daerah peraturannya berbeda-beda karena situasinya juga berbeda-beda. Indonesia adalah negara kesatuan. Tiap negara kesatuan memiliki karakter yang berbeda-beda atau ciri khasnya masing-masing. Ciri khas Indonesia apa ya? Yuk kita bahas. Dibagi menjadi 3 bagian, lahirnya bangsa, pembentukan NKRI, dan juga Undang-Undang Dasar. Yang pertama ada lahirnya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahir melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Muhammad Yamin mengemukakan bahwa negara kita memerlukan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita bentuk NKRI. Bentuk tersebut didasari oleh 5 alasan. Apa aja ya? Yuk kita lihat. Yang pertama, unitarisme merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, negara tidak memberi tempat hidup bagi provinsialisme. Yang ketiga, tidak ada tenaga untuk membantu negara federal. Yang keempat, wilayah-wilayah Indonesia tidak sama kekayaannya. Yang kelima, dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat. Yang kedua, pembentukan NKRI. Pembentukan NKRI sesuai dengan alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung dasar bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Diperkuat lagi oleh pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam wilayah dapat dilihat pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan oleh undang-undang. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Dasar. Pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR mengatur bahwa tidak ada yang bisa diubah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menetapkan NKRI adalah bentuk mutlak Indonesia. Keunggulan NKRI. 1. Jumlah dan potensi penduduk yang sangat besar.
2. Mempunyai keanekaragaman bidang sosial dan budaya. Budaya Indonesia sangat-sangat beragam dan semua memiliki ciri khas masing-masing yang menarik. 3. Memiliki letak geografis yang sangat strategis. Seperti yang kita ketahui, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Di barat laut berbatas dengan benua Asia, di tenggara berbatasan dengan benua Australia, di barat daya berbatasan dengan Samudra Hindia, di timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. 4. Keindahan alam yang memesona dan wilayah Indonesia yang sangat luas. Dikutip dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. 5. Memiliki semangat Sumpah Pemuda. 6. Punya tanah yang sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. Seperti yang teman-teman semua tahu nih, kalau Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia. Wah, keren banget ya negara kita. Nggak heran sih kalau dulu bangsa asing banyak ingin menjajah kita. Kali ini kita nggak boleh jajah lagi ya. 7. Memiliki hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. 8. Penduduk Indonesia yang sangat religius. Agama yang ada di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Konghucu. Ingat untuk menjaga persatuan juga ya teman-teman. Faktor penghambat dan juga pendorong. Persatuan dan kesatuan bangsa kita pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular dari Kerajaan Majapahit dalam Kitab Sutasoma dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi persatuan dan kesatuan ini tentunya sulit untuk dilaksanakan, banyak faktor penghambatnya. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu sama faktor pendorongnya. Pertama, memiliki rasa cinta tanah air. Kedua, memiliki rasa senasib dan seperjuangan. Penjajahan yang dilakukan membuat masyarakat merasakan diskriminasi dan pelanggaran HAM. Kejadian ini menyulut semangat para pahlawan untuk memperjuangkan Indonesia. Ketiga, rela berkorban. Nah, kalau dulu pahlawan sudah rela berkorban demi tanah air kita, sekarang giliran kita nih, nggak melulu tentang perang ya. 4. Ada Sumpah Pemuda. Ini nih, momen bersejarah yang selalu kita peringati di tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda di era sekarang ini lebih dikenal dengan simbol persatuan yang disingkat dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Yang kelima ada Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Ini dia yang kita sebut di awal tadi. Semboyan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perpecahan dan penyalahgunaan wewenang antar daerah. Nah, sekarang kita akan masuk ke faktor penghambatnya. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen, yaitu kurang kesadaran akan gangguan dari luar. Yang kedua, ada memiliki paham etnosentrisme yang berarti penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan juga agama. Yang nomor 3, ada masih melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu keempat, ada kurangnya toleransi. Aduh, siapa nih yang masih kurang toleransi? Yang masih suka meremehkan suku, budaya, maupun agama. Kurang-kurangin deh daripada gak punya temen. Banget. Yang kelima, ada kesenjangan sosial yang masih sangat tinggi. Sering kita lihat nih orang-orang di desa yang merantau ke kota karena mereka pikir di kota akan mendapatkan pekerjaan berkelas kayak bos contohnya. Padahal jadi petani juga gak ada salahnya kan? Lalu yang terakhir ada mementingkan keinginan pribadi dalam kehidupan bersama. Aduh, jangan ditanya lagi deh, kalau ketemu orang kayak gini pasti bawaannya kesel banget kan, pengen marah, pengen mukul. Nah lo, kalau sudah marah nggak bisa ditahan, nanti bisa berantem. Jangan jadiin faktor penghambat tadi sebagai hambatan kita nggak bisa bersatu ya teman-teman. Yuk sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu perilaku menjunjung semangat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kita harus menghormati dan mendengarkan pendapat orang lain. Jangan pentingin diri sendiri ya. Nggak semua orang punya pikiran yang sama kayak kalian. Jadi, jangan dipaksain. Yang kedua, bermusyawarah dan mengambil keputusan. Masih ada kaitannya nih sama yang tadi.
Kalau kita ingin mencapai tujuan bersama, masa kita mengambil keputusannya sendirian? Yang lainnya gimana? Nggak diajak dong. Lalu yang ketiga, berteman dengan segala ras atau agama. Jangan karena kalian beda agama atau ras jadi musuhan. Pacaran beda agama aja mau, masa temenan beda agama nggak mau? Yang keempat, merasa bangga dengan tanah air Indonesia. Ini nih yang perlu ditingkatkan lagi di generasi sekarang. Kalian sadar nggak sih, kalau batik itu keren-keren pakai banget? Kalau pakai batik itu rasanya kita kayak orang hebat. Lagian pakai batik bukan berarti mau ke kondangan ya. Jadi kalau ada temennya yang pakai batik, jangan diketawain. Dan yang kelima, mentaati peraturan yang telah dibuat. Selain menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi kekacauan, ini juga bisa memupuk sifat disiplin kalian loh. Ayo, siapa yang masih kurang disiplin? Yang suka nabung poin di buku sakunya gimana nih? Ada jendela berjumlah 5. Walau tak bersuah, semoga materi bisa diterima. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi kami. Kami berterima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa semuanya.